Ya, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Ade Surya dengan NIM C22572011052. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mempraktikkan video bagaimana melakukan konfigurasi pada database. Lalu saya juga akan membuat data manipulation language atau biasa disebut dengan CRUD, yaitu create, read, update, dan delete dengan instruksi perintah seperti berikut. Buat database dan tabel berstafil dan isi data berdasarkan video materi 27. Kemudian lakukan konfigurasi database pada file app/config/database.php. Oke, langsung saya menuju ke materi 27. Jadi, pada materi ini saya sudah menyimak dari awal hingga berakhir. Jadi sini saya langsung menunjukkan kepada bagian-bagian yang pentingnya saja. Body ya. Oke, sebelum kita melakukan konfigurasi, kita perlu membuat database dan tabel-tabelnya terlebih dahulu. Lalu kita jalankan rdbms buat database bernama news, kemudian buat tabel berita, lalu buat file-file sebagai berikut. Oke, kita masuk ke web server dulu. Di sini saya menggunakan adminer untuk melakukan proses pembuatan database. Kemudian username-nya root, lalu passwordnya jika ada kita masukkan, jika tidak ada tidak usah diisi. Oke, lanjut. Di sini ada create database, kita klik. Kita buat namanya news. Lalu kok untuk tipe ininya collectionnya, saya menggunakan UTF-8 MB3 General CI. UTF-8 MB3 General CI. Oke, kita save. Selanjutnya kita buat tabel. Di sini ada create table, kita klik. Untuk nama tabelnya kita sesuaikan, nama tabelnya itu berita. Ini lalu kita sesuaikan TF8 MB3 General CI. Oke, untuk kolomnya ID, judul, slug, dan body. Banyak itu ID integer, itu panjangnya 3, lalu judul varchar, kemudian slug varchar, lalu untuk body tipenya teks. Untuk judul panjangnya 100, kemudian untuk slug panjangnya 128. Oke, selanjutnya keterangan primary untuk ID, kemudian judul berita untuk judul, unik untuk URL berita, kemudian konten berita. Di sini kita bisa aktifkan komen untuk menambahkan keterangan. Dan di sini saya akan aktifkan. Ini adalah primary, kemudian judul berita, untuk URL berita. Selanjutnya konten berita. Oke, jika sudah kita save. Mohon maaf, sebelumnya saya lupa mengaktifkan auto increment. Ya, di sini II atau disebut juga auto increment. Oke, kita save kembali. Ya, jika sudah kita lakukan indexes. Primary untuk ID, kemudian
unik untuk Slack. Kita save. Ya, langkah selanjutnya ya untuk How can the opportunity to accelerate women's professional development help me become a leader in my Agak kecil suara saya. ya untuk entry data awal kita isi dengan judul yaitu belajar code igniter, kemudian Slack belajar code igniter, lalu body ini adalah isi berita tentang belajar code igniter. Oke, kita klik new item, belajar code igniter. Igniter. Lalu kedua, save and insert text. Ya, untuk auto increment ini kita tidak perlu isi karena otomatis akan diisi dari sistem. Oke. PHP yang paling ringan saat ini adalah code igniter. Dan untuk yang ketiganya tes judul berita. Yang ini kita simpan terlebih dahulu. Tes judul berita. Ini hanya untuk tes berita saja. Oke, kita save. Nah, jika sudah, untuk langkah selanjutnya ya, untuk cara melakukan konfigurasi, CodeIgniter telah menyediakan konfigurasi koneksi database yang dapat disimpan dan disesuaikan dengan kebutuhan dan memberikan dua jalan konfigurasi. Silakan pilih salah satu untuk file app/config/database. Kemudian untuk file yang kedua kita bisa menggunakan .env atau environment. Ya, di sini saya akan menggunakan yaitu app/config/database. Oke, kita lakukan konfigurasi. Kita masuk di folder config, kemudian kita cari database, kita klik. Ya, ini untuk nama databasenya, ini news. Kemudian untuk passwordnya, ini saya menggunakan password saya sendiri. Kemudian untuk username-nya root. Oke, jika sudah, selanjutnya Apa saja yang diisi? Host ya, tinggal isi. Tapi kalau nanti sudah online, nah itu local host ya. Oke, kita lihat ininya dulu deh, teorinya ya.
Itu cara pertama menggunakan fconfig database. Nah, untuk yang menggunakan file env tadi, kita masuk ke bagian folder .env. Kemudian di sini ada localhost. Ini yang perlu kita sesuaikan jika kita menggunakan file env untuk konfigurasi database. Ya, lanjut untuk selanjutnya kita akan membuat model dan controller. Kemudian akan saya lakukan uji coba mengikuti video materi 30. Vitalis Luxury Body Scent baru. Lebih wangi, lebih segar, lebih tahan lama. Ya, untuk pertama kita akan membuat data manipulation language dengan model sederhana, yaitu kita akan membuat news model. Kita buat news model di bagian model. Kita masuk ke folder, kita cari di folder, nah ini di models. Kita masuk dan di sini kita buat file baru, newsmodel.php. Oke, kita buat namespace. Mohon maaf, model terus igniter. Oh, mohon maaf, ini salah. Extend model. Yang itu baru function data update.
data. Rows. Kemudian data delete.
Oke, selanjutnya sudah kita membuat Racik tepung bumbu. Beli satu racik tepung bumbu serbaguna atau bakwan, gratis racik bumbu ayam goreng. Kan ya. Selanjutnya kita akan membuat controller bernama News. Di kode berikut langsung saja kita masuk ke bagian controllers, kita buat file baru.
terjebak. Itu baru. Ya, selanjutnya kita buat headernya.
Ya, untuk selanjutnya Slash read, enter. Ini DD ya tadi ya. kita akan coba akses. Oke, dan berhasil tampil ya. Oke, ada sesuatu yang salah. You must set the database table to be used. Nah, seperti ini sudah ketemu ya dua data tadi, yang satu ID 1 dan ID 3. Nah, oke, kalau kita lihat nah, seperti ini sudah ketemu ya dua data tadi, yang satu ID 1 dan ID 3. Nah, sekarang kita coba untuk yang Oke, berarti ini untuk datanya, ini untuk ID 1, kemudian ini untuk isinya, ini adalah isi berita tentang belajar koordinator. Lalu ini untuk data yang ID yang kedua, dan ini yang ketiga, dan ini sudah berhasil tampil. pakai parameter di belakangnya, pakai slash 3 misalnya ya, saya enter, harusnya nanti returnnya satu data aja. Nah, seperti ini. Nah, ini bener ya, 3. Kemudian kalau Oke, kita ubah menjadi 3 ya, dan berhasil tampil. Sini untuk ID-nya 3. dia 1 enter, harusnya datanya juga ID-nya 1 karena Oke, kita coba lagi untuk ID 1 ya, dan berhasil tampil. setnya di sini adalah decodingnya ID-nya sama dengan 1 kalau kita isi 1. Oke, ini sudah bisa ya. Terus kalau misalnya menggunakan data yang tidak ada, angka 2 misalnya seperti itu ya. Nah, ini arraynya kosong, nggak ada isinya. Oke, kita coba menggunakan data yang tidak ada. Oke, data arraynya di sini kosong ya. Artinya nggak ketemu apa-apa ya. Oke, saya lanjut untuk update ya, update. Ya, untuk yang ini tadi sudah saya buat di bagian news, yaitu data read dan juga data update. Nah, ini di atas ini tadi. Akan lakukan update. Kalau update saja, tadi akan kembali ke read lagi. Seperti ini. Nah, kembali ke sini ya, yang dua data. Oke, kita coba akses update. Update. Oke, berhasil tampil ya. Nah, saya akan coba untuk mengubah data yang pertama ini. Jadi ID 1 ini akan saya rubah, nanti isinya menjadi seperti ini. Ini judul baru gitu ya. Yang semula belajar coordinator nanti akan berubah. Saya masukkan di sini update slash lalu ID-nya 1. Nah, saya enter. Seperti ini. Kalau sudah ini berhasil diupdate katanya, lalu akan dilempar kembali ke news read ya.
Nah, kembali ke sini kita lihat ID 1 tadi yang ini ya. Nah, sekarang sudah berubah menjadi ini judul baru. Oke, kita coba. Yes. Update /1. Nah, ya, berhasil update. Nah, kemudian nanti akan tampil ke halaman news read setelah 5 detik di refresh. Cek. Ya, ini berhasil terupdate. Yang sebelumnya belajar code igniter. Nah, ini menunjukkan bahwa update-nya sudah berhasil. Lanjut ya. Kode berikutnya adalah untuk insert data. Oke. Dari news read kita ganti jadi news insert seperti ini ya. Lalu saya enter. Oke, berhasil di insert. 5 detik berikutnya kita mau lihat datanya ada atau tidak. Oke, di sini jadi 3 ya. Kita lihat dulu di sini masuk nggak. Ini saya refresh datanya. Nah, di sini ada 4 nih ya. Judul berita terbaru. Judul berita terbaru. Oke, kita akan coba akses insert. Apakah akan berhasil? Yap, dari sini berhasil. Kita tunggu sebentar setelah 5 detik. Oke, kita cek di file database kita. Oke, kita refresh. Ya, di sini berhasil terinsert atau masuk dengan data baru. ID-nya 4. Ini adalah kabar terbaru dari Code Igniter. Ini yang kita masukkan tadi ya. Kita lihat di sini harusnya sama. Ya, ini data ID 1, ini ID 3, kemudian yang terakhir ini adalah ID 4. Nah, ini data terbaru yang dimasukkan tadi ya, judul berita. Oke, kita cek kembali. Ini data 1, ini data 2, data 3, dan selanjutnya data yang keempat. Data terbaru, kemudian ini adalah kabar terbaru dari Code Igniter. Oke, sudah berhasil untuk read-nya. Nah, yang terakhir adalah delete. Nah, ini juga sama ya prinsipnya. Ini prinsipnya sama dengan update tadi. Kalau dia delete itu tidak ada parameter di belakangnya, artinya ID-nya kosong, nggak ada dimasukkan, maka langsung redirect aja gitu ya. Kalau dia false langsung redirect, artinya nggak boleh ada yang dihapus gitu ya, untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Jadinya seperti itu. Oke, yang berikutnya, kalau dia ada isinya maka baru dilakukan proses hapus. Nanti tinggal disampaikan pesannya apakah gagal atau berhasil gitu ya. Lalu selanjutnya terakhir diarahkan kembali ke news read setelah 5 detik. Oke. Enter dulu ya. Jadi news kemudian delete begitu. Di enter saja, harusnya dia langsung balik ke news read. Nah, seperti ini. Oke. Dan tidak ada perubahan di data ya. Nah, terus
kita delete, yang mana yang di delete ya. Oke, kita coba akses news delete. Ada berhasil tampil ke halaman awal. Yang terbaru ini aja ya, yang insert ini ya. Ini ID-nya 4. Oke. Sekarang kita delete T, kemudian angka 4. Jadi ID 4 yang mau dihapus. Enter. Berhasil di delete katanya, 5 detik masuk ke news read. Ya, harusnya berkurang ya. Oke, jadi 2 saja. Yang 4 sudah hilang, sisanya 1 dan Oke, kita coba delete ID 4. Hasil ya, ternyata berhasil. Nah, di sini ambil ID-nya 3, 2 dan 1. 3 saja. Di sininya juga di database-nya tentulah sudah Ya, kita periksa juga di database-nya. Apakah berhasil terhapus? Ya, dan berhasil. hilang 4 itu ya. Oke. Ya, berhasil seperti itu. Lalu kalau misalnya kita coba ya, delete /4 tadi lagi ya, kita ulang, kita enter lagi, bisa nggak? Nah, gagal delete. Kenapa? Karena yang 4 itu nggak ada ya. 5 detik berikut. Oke, kita coba kembali. Kita delete ID 4 yang sudah kita hapus tadi. Ya, berhasil. Di sini menampilkan pesan gagal di delete. Dia kembali lagi ke news read tanpa ada perubahan data sama sekali. Jadi masih tetap ID 1 dan ID 3 yang tersisa. Oke, seperti itu. Nanti videonya silahkan di pause saja untuk mengetik kodenya ya. Dipastikan itu berhasil karena nanti news read untuk baca. Ya, demikian praktik video saya pada kali ini. Lebih kurangnya jika ada salah kata ataupun mengganggu saudara-saudari yang menyaksikan video ini, saya mohon maaf. Untuk selanjutnya, sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Adi Surya dengan NIM C2257201252 izin mengakhiri. Terima kasih.